Nasib malang para pengepul dosa jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Heril Anas TV. Semoga sahabat semua tetap dalam limpahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tetap istiqomah di atas titian sunnah. Sahabat Heril Anas TV, kita sering mendengar istilah amal jariah, pahala jariah, dan sedekah jariah, yang bermakna sesuatu amalan baik yang pahalanya akan terus mengalir tiada henti meski kita telah meninggal dunia. Memberikan ilmu kepada orang lain yang berisi ajaran kebaikan, ajakan menuju kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, harta yang disedekahkan akan terus menyebar dan mengucurkan pahala selama ilmu, kebaikan serta harta itu masih mendatangkan manfaat bagi kebaikan dan dimanfaatkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, maka segala amalannya akan terputus kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi. Menerima kucuran pahala yang mengalir terus-menerus adalah dambaan semua orang-orang yang beriman. Di saat hidup kita telah berakhir dan pensiun dari kehidupan dunia ini, maka sebuah keberuntungan besar apabila kita mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir, bergelombang, berlipat ganda, yang nantinya membuat kita tercengang di hadapan Allah, mendapati timbangan amal kebaikan kita berat. Bahkan orang-orang yang tersesat jalan pun pasti mendambakan situasi yang demikian. Mereka merasa yakin sedang mengumpulkan pahala jariah. Mereka membayangkan akan mendapatkan ganjaran surga yang tinggi karena merasa paling rajin dan paling rutin bersedekah, paling tertib bermajelis, tertib sambung, namun tanpa mereka sadari yang terjadi sesungguhnya adalah menabung dosa jariah. Dosa yang terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal, na'udzubillahi min zalik. Sebuah dosa yang akan ditimpakan kepadanya sekalipun dirinya tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Betapa malangnya keadaan orang-orang itu di saat semua orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan pahala jariah untuk bekal di alam barzah, sekelompok orang itu justru berpeluh-peluh, bersusah payah, mengeluarkan tenaga dan dana serta pikirannya untuk menabung dosa jariah. Sebuah keadaan yang akan disesali di kemudian hari, sebuah penyesalan yang abadi. Ada satu prinsip yang selayaknya menjadi pemahaman kita sebagai umat muslim, yakni bahwa Allah mencatat dan menilai keberadaan kita di permukaan bumi ini bukan hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan tersebut. Sebuah aktivitas yang kita kerjakan tidak hanya harus baik, tetapi juga harus benar. Dan ukuran kebenaran adalah sesuai dengan syariat Allah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah. Sebaik apapun sebuah aktivitas menurut pemahaman banyak orang, tetapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka amalan itu tertolak dan bila dilakukan akan mendapat dosa. Apabila diajarkan dan disebarkan, maka dampaknya menimbulkan dosa jariah. Selama aktivitas itu terus dilanjutkan, disebarkan, dan diamalkan, maka si pembuat amalan akan terus-menerus menerima kucuran dosa walau jasadnya telah hancur berkalang tanah. Sungguh sangat mengerikan. Sahabat Heril Anas TV, sebagian besar dari kita pernah terjebak dalam kelompok yang mempelopori amalan-amalan yang dikatakan sebagai amal soleh karena kebodohan kita mengenai ilmu agama. Bertahun-tahun kita terjebak dan terlibat menyebarkan amalan-amalan itu yang hasilnya tidak menuai pahala sama sekali. Justru yang didapat adalah dosa karena perbuatan itu menentang Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah,
namun kita jadikan amalan-amalan itu sebagai amalan andalan, bahkan sebagai ukuran kefahaman agama. Berkat pertolongan Allah mencurahkan taufiknya kepada kita, sehingga sebagian dari kita dapat terlepas dari belenggu kelompok pelopor kemaksiatan itu. Meski telah berhasil keluar, namun ada tersisa kegundahan memikirkan diri yang pernah terlibat mempelopori, menjalankan, serta mengajak banyak orang untuk melakukan amalan buruk tersebut. Sehingga kondisi itulah yang mendorong kita untuk kembali berusaha menyelamatkan mereka yang masih terkurung di sana. Menyelamatkan orang-orang yang terjebak akibat ajakan kita yang ketika itu masih sama-sama bodoh dan jahil. Sebuah kejahilan yang sengaja dikondisikan oleh para pembesar dari komplotan tersebut untuk maksud memudahkan mereka dalam melancarkan aksinya, aksi yang menyesatkan banyak manusia sambil meraup kekayaan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dari keburukan itu dan dosa dari setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Sungguh sesuatu yang mengerikan membayangkan orang-orang yang mengajak jutaan orang melakukan sebuah kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah Rasul, memotivasi orang-orang untuk terus-menerus melakukan perbuatan buruk itu. Jutaan dosa dari orang-orang mengalir kepadanya tiada henti, sementara dosanya sendiri belum tentu mampu dia pertanggungjawabkan. Nauzubillahi min dzalik. Bisa mengikuti ijtihadnya yang tidak maksiat. Maka terutama di dalam masalah infak persenan. Saya bacakan standarnya Bapak Ibu. Kalau yang gampang lupa bisa didaftar, kalau ingatannya kuat bisa dihafal. Bagi para jamaah yang punya kekayaan, mulai dari 10.000 satu sampai dengan 10 juta satu sampai dengan 25. Sahabat Heri Anas TV, Anda bisa membayangkan berapa banyak orang yang telah melakukan amalan persepuluhan, penebusan dosa dengan cara menulis, melaporkan, dan membayar tebusan dosa kepada pemuka agama. Mereka merasa sedang melakukan kebaikan, namun sesungguhnya mereka sedang melakukan perbuatan dosa. Bayangkan berapa banyak dosa yang ditanggung oleh si pembuat amalan-amalan tersebut. Dan bagi jamaah yang kekayaannya mulai dari 50 juta satu ke atas, sampai ratusan juta, sampai MMA, sampai TT-an, setiap dapat rezeki supaya memerlukan infak bisa bilang sedikitnya berapa Pak? Sedikitnya berapa Pak? 10%. Kalau kita punya kekayaan pokoknya 50 juta ke atas, setiap dapat rezeki kita memerlukan infak 10. Kalau dikodalkan bulan ini dapat uang 1 juta, kenaan 10%, berapa infaknya? Dapat uang 100 juta, berapa infaknya? Dapat uang 1 M, berapa infaknya? Dapat uang 10 M, berapa infaknya? Dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka sesungguhnya disesatkan. Bila kita mencermati firman Allah itu, jiwa kita kembali bergidik lantaran kita yang pernah terjebak dalam kelompok yang menyebarkan penyimpangan, menyerukan amalan bid'ah, dan menghalangi orang-orang yang ingin menegakkan tauhid serta memusuhi dakwah sunnah. Mereka adalah contoh nyata, terpampang jelas di depan mata kita. Sepanjang masih ada orang-orang yang mengikuti dan menjalankan ajaran menyimpang itu, maka para pelopor amalan menyimpang itu akan terus mendapatkan limpahan dosa di dalam kubur
hingga hari kebangkitan kelak. Mereka mendapat dosa jariah dari setiap pengikut-pengikutnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. 1, 2, 3. Ayo Mas. Mantan Jokam. Yuk hijrah. Ojo seneng ngopar ngapirke. Tauhid. Anti isrun. Sekian celotehan. Salam penuh persahabatan dari redaksi Hairil Anas TV. Dan sampai jumpa pada celotehan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.